Pada zaman dahulu di sebuah kampung hiduplah seorang pemuda yang suka berkebun. Pemuda itu bernama Nizar. Dia tinggal seorang diri di kebunnya. Sebuah danau sederhana menjadi tempat tinggalnya. Kebun Nizar cukup jauh dari perkampungan. Dia lebih suka membuka lahan baru untuk berkebun. Lahan baru lebih subur karena dipupuk dengan abu sisa pembakaran lahan. Berkat keterampilan dan kegigihannya, setiap ladang baru yang ia buka akan menghasilkan sayur dan buah yang bagus. Sayur dan buah itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia mengamati gadis itu dari jauh, kemudian mendekatinya. "Bagaimana kamu bisa mengetahui kebun saya?" tanya Nizar. "Saya tadi datang bersama teman-teman saya, Tuan. Kami sedang mencari sayur-sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi, saya terpisah dengan teman-teman. Saya kehilangan jejak mereka," kata gadis itu. "Ambillah sayuran ini sebanyak yang kau butuhkan. Setelah itu, kau bisa berjalan lurus ke arah sana untuk kembali ke perkampungan," kata Nizar ramah sambil menunjukkan jarinya ke arah utara. Keesokan harinya gadis itu datang lagi ke kebun Nizar. Dia sangat senang karena sudah diizinkan mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibutuhkannya. Tak hanya 2 atau 3 kali, gadis itu kini hampir setiap hari mendatangi kebun itu. Nizar dan si gadis semakin akrab. Perlahan muncul rasa suka di antara mereka hingga akhirnya mereka menikah. Mereka begitu bahagia mengarungi biduk rumah tangga. Sayangnya, hingga beberapa tahun lamanya mereka tak kunjung dianugerahi seorang putra. Pada suatu sore, Nizar dan istrinya duduk di beranda sambil berbincang-bincang. Suara hewan-hewan kecil menemani sore mereka yang indah. Mereka mendengar suara siamang dari kejauhan. Mendengar suara siamang itu, istri Nizar berkata, "Daripada kita hidup hanya berdua, berkawan dengan siamang itu pun sudah cukuplah membuat hidup kita akan terasa lebih ramai. Ya, rasanya hidup kita akan lebih semarak bila di rumah ini ada yang lain. Tak peduli walaupun hanya seekor siamang," kata Nizar menimpali. Peristiwa itu pun berlalu begitu saja. Tanpa diduga, tak lama setelah peristiwa itu, istri Nizar hamil. Mengetahui hal itu, Nizar sangat gembira. Tak henti-hentinya mereka berucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Setelah 9 bulan, anak yang mereka nantikan lahir ke dunia. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rupa bayi itu. Seluruh tubuh dan wajah bayi itu dipenuhi bulu. Sosoknya menyerupai seekor bayi siamang jantan. Nizar dan istrinya sempat bersedih melihat kondisi anaknya. Akan tetapi, mereka akhirnya sadar bahwa apapun kondisinya, mereka harus ikhlas menerima kehadiran anak itu. Mereka kemudian memberi nama anak itu, Umri. Umri diasuh dan dirawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Dia tumbuh layaknya anak laki-laki pada umumnya. Ketika usia Umri menginjak remaja, ayahnya sering mengajak Umri bepergian. Akan tetapi, kehadiran Umri di tengah masyarakat kerap menimbulkan pandangan heran dan sinis dari orang-orang. Hal ini tidak membuat Nizar berkecil hati.
Dia selalu mengajak Umri dengan bangga dan tanpa menghiraukan ucapan orang-orang di sekitar. Hari demi hari berlalu. Umri tumbuh menjadi remaja yang sehat dan cerdas. Suatu ketika Umri berjalan-jalan bersama ayahnya. Dia melihat seorang putri cantik. Putri itu diiringi oleh dayang-dayang dan pengawalnya. Umri terpesona melihat kecantikan putri itu. Di hatinya muncul rasa kagum. Diam-diam dia mengikuti sang putri sampai ke istananya. Sejak saat itu Umri sering datang ke istana secara diam-diam. Dia memandangi kecantikan putri itu dari jauh. Awalnya sang putri tidak menyadari kehadiran Umri. Akan tetapi, suatu ketika sang putri tahu juga. Sang putri kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Umri. Alangkah terkejutnya sang putri ketika melihat pengawalnya menangkap seekor siamang. Sang putri merasa siamang itu sangat lucu sehingga ingin memeliharanya. Umri akhirnya menjadi hewan peliharaan sang putri. Umri ditempatkan dalam sebuah kandang yang tidak jauh dari kamar sang putri. Setiap hari putri mengurus Umri. Dia memberi makan dan minum serta mengajaknya berjalan-jalan. Melihat kebaikan sang putri, Umri semakin kagum. Seandainya rupaku tidak seburuk ini, pasti aku bisa mengutarakan isi hatiku, gumam Umri. Esok malamnya, saat sedang tidur, Umri bermimpi bulu-bulu di tubuhnya terlepas. Dia pun senang tidak kepalang. Umri melompat-lompat kegirangan karena kini dia menjadi manusia seutuhnya. Saat asyik melompat, Umri terpeleset dan terjatuh. Umri terbangun dari tidurnya. "Ah, cuma mimpi," gumam Umri. Umri memperhatikan tubuhnya lekat-lekat. Kedua tangannya diusapkan ke wajahnya. Alangkah terkejutnya Umri saat menyadari bahwa bulu-bulu di wajah dan tubuhnya sudah benar-benar hilang. Mimpinya semalam benar-benar menjadi nyata. Sekarang dia tidak lagi berwujud siamang yang penuh bulu. Dia telah menjelma menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Menyadari perubahan ini, Umri segera mencari akal agar bisa segera keluar dari kandang. Dia melihat pengawal yang sedang mondar-mandir tidak jauh dari kandang. Umri menyelinap dan bergabung dengan pengawal itu. Tidak ada pengawal yang menyadari kehadiran Umri karena dia mengenakan pakaian yang sama dengan para pengawal. Hari beranjak sore. Seperti biasa sang putri bermaksud memberi makan untuk siamang kesayangannya. Akan tetapi, alangkah terkejutnya sang putri saat melihat kandang itu kosong. Sang putri menyadari bahwa siamangnya telah hilang. Tiba-tiba pandangan putri tertuju pada sosok prajurit yang berdiri paling belakang. Sang putri merasa belum pernah melihat prajurit itu sebelumnya. Sekilas raut wajah pemuda itu menyerupai raut wajah siamang peliharaannya. Namun, tidak ada bulu yang melekat di wajah dan sang putri mengumpulkan seluruh prajurit untuk mencari siamang itu. Pengawal berkeliling istana mencari siamang itu. Namun, mereka tidak menemukan siamang meskipun sudah memeriksa setiap sudut istana. Akhirnya, mereka kembali dan melapor pada sang putri. Sang putri pun yakin bahwa pemuda prajurit itu adalah siamang yang biasanya diberi makan oleh sang putri.
Sang putri kemudian memanggil pemuda itu dan menanyainya. "Siapa kamu, hai pemuda? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya," tanya sang putri pada Umri. "Maaf, Tuan Putri. Saya sebenarnya sudah lama berada di sini. Akan tetapi, Tuan Putri tidak mengenali saya," jawab Umri gugup. "Sepintas engkau mirip dengan siamang peliharaanku, tetapi kamu tidak berbulu seperti dia. Nah, siamangku juga hilang dari kandangnya. Apakah kamu ada hubungan dengan siamangku?" cecar sang putri. "Betul, Tuan Putri. Hamba adalah siamang yang setiap hari Tuan Putri beri makan dengan penuh kasih sayang," kata Umri. Umri kemudian bercerita tentang asal-usulnya. Dia tidak memiliki teman karena tubuhnya dipenuhi bulu. Semua orang takut melihatnya. Mendengar cerita itu, sang putri merasa iba. Dalam hatinya juga muncul rasa kagum kepada pemuda itu. Sang putri dan pemuda tampan akhirnya menikah dengan persetujuan keluarga keduanya. Mereka pun hidup bahagia.